الخبير قلوبنا فأصلحنا بنعمة الإخوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul Azim. Hadratul Mukarramin, para bapak, para ibu, para ustadz, jamaah Masjid Al-Ihsan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita sekalian. Nikmat tempat yang aman, nikmat usaha yang bebas, nikmat persaudaraan yang tiada gangguan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita sekalian sampai hari ini. Semoga dengan kesyukuran yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mewajibkan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada qudwah hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut yang selalu istiqomah yaumil qiyamah. Para hadir, para bapak, para ibu yang Allah muliakan, bahwa al-ukhuwah, persaudaraan, persatuan itu menjadi topik yang senantiasa kita harus bahas, sering kita ingatkan. Kenapa? Karena kondisi kita saat ini, para bapak dan ibu yang mulia, kondisi umat Islam memang dalam kondisi yang sangat lemah. Sebagaimana disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat Islam pada akhir zaman sangat banyak, tetapi mereka bagaikan kue yang diperebutkan oleh orang-orang yang menginginkannya. Bapak dan ibu rahimakumullah, salah satu bukti kelemahan kita adalah ketika saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi yang lain di luar Indonesia, yang saat ini mereka membutuhkan pertolongan kita, bantuan kita, dan sokongan dari kita sekalian, tetapi karena memang kondisi kita sedang lemah, terpecah, maka begitu lama mereka menerima perlakuan tidak adil dari orang-orang yang memang menginginkan hilangnya al-Islam dari muka bumi ini. Para hadirin yang mulia, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita sekalian bahwa Allah berfirman, setiap mukmin itu adalah bersaudara. Mukmin itu adalah bagian tubuh yang satu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Muslim ahul Muslim kal jasadil wahid. Tetapi sampai hari ini, bapak dan ibu yang mulia, ketika saudara-saudara kita, wabil khusus di Palestina sekian puluh tahun dijajah, dirampas hak-haknya, diusir dari tempat-tempat tinggalnya, dirusak segala fasilitas ekonominya, saluran air dihilangkan, anak-anak dipenjara, anak-anak dirampas dari orang tuanya, laki-lakinya mereka bunuh. Maka kemudian kita sebagai kaum muslimin yang satu tubuh, yang bersaudara, tidak atau belum bisa melakukan apapun, ataupun minimal mungkin hanya doa yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena memang kita saat ini bagian tubuh, tapi tubuh yang terpisah, tidak ada ikatan secara langsung, ikatannya hanya mungkin dalam hati kita masing-masing. Para bapak dan ibu yang mulia, yang insya Allah Allah muliakan. Maka dari itu, para hadir yang mulia,
Kami menginginkan bahwa sesungguhnya ketika kaum muslimin sebagaimana para khalifah terdahulu, ketika umat Islam bersatu, ketika umat Islam memiliki kekuatan yang dahsyat, kemudian keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan, ketentraman bisa dirasakan oleh bahkan seluruh alam. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa kita ini umat Islam menjadi ustadziyatul alam, bahwa kita ingin menjadi pengelola alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan garis-garis pengelolaan alam semesta ini ketika kaum muslimin yang tampil menjadi pengelola alam semesta ini. Para hadirin yang mulia, bukan tidak mungkin kaum muslimin akan kembali bersatu. Kaum muslimin akan menjadi kekuatan yang besar sehingga kaum muslimin mendapatkan hak-haknya, dan yang di luar Islam mereka pun mendapatkan hak-haknya. Keadilan akan merata, kesejahteraan akan merata. Dan itu semua satu syaratnya ketika kita bisa melakukan atau menyatukan dalam satu ukhuwah al-islamiyah. Para hadirin yang mulia, ketika kita belum merasakannya, maka kemudian kita mulai dari sel-sel untuk menyatukan atau untuk membentuk atau mengingatkan, menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita sekalian. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengenal. Dan hari ini kita akan ta'aruf dengan saudara kita yang ada di Palestina. Beliau akan menyampaikan kabar dari Palestina agar kita tumbuh kecintaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, tumbuh kepedulian kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya karena kecintaan kita. Apapun yang kita lakukan, mungkin doa dari kita, mungkin dukungan dana dari kita, mungkin dukungan yang lain dari kita, itu semua semata-mata karena kita memahami, mengenal bahwa saudara kita sedang membutuhkan kita semua. Kemudian yang kedua adalah at-ta'awun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita gambaran at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mereka adalah saudara-saudara kita. Mereka adalah satu tubuh yang sama dengan kita. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa seorang muslim itu adalah ibarat mata dan tangannya. Ketika tangannya merasa sakit, maka matanya akan menangis. Ketika matanya sakit, maka tangannya akan meringankan kesakitannya. Maka at-ta'awun menjadi mutlak buat kita sekalian. Berapapun, bagaimanapun, dengan apapun kita ta'awun. Mungkin dengan doa kita, mungkin dengan dukungan di sosial media kita, mungkin dengan dukungan mendidik anak-anak kita untuk mencintai, untuk mengenal, mencintai dan mendukung saudara kita yang sedang tertimpa kesusahan. Kemudian yang selanjutnya adalah takaful. Bapak dan Ibu yang mulia, ini sesungguhnya adalah budaya kita kaum muslimin. Budaya yang memang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam kondisi terdesak pun, dalam kondisi sangat kekurangan pun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh yang luar biasa betapa at-takaful itu menjadi senjata yang sangat dahsyat bagi kaum muslimin. Bagaimana saling menanggung beban, itu adalah sesuatu yang keindahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Bagaimana tidak indah ketika kita merasakan kesusahan, maka orang lain pun bahu-membahu saling menanggung, saling meringankan, sehingga kesusahan, beban yang berat, kerepotan yang kita miliki serasa menjadi ringan. Atau kata pepatah kita mengatakan, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Bagaimana kita bisa menjinjing bersama-sama, memikul bersama-sama beban ini, ringan dijinjing, berat dipikul bersama-sama, sehingga beban itu menjadi terdistribusikan dan tidak hanya satu orang atau satu daerah atau satu negara yang merasakan pahitnya suatu kesulitan, suatu penjajahan. Bapak dan Ibu rahimakumullah, itulah pesan dari kami sedikit sebagai tausiah buat saya pribadi agar senantiasa bisa menumbuhkan rasa empati kita kepada saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah senantiasa akan menolong seorang hamba ketika kita peduli kepada saudara kita yang
sedang tertimpa kesulitan. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, sedikit yang saya sampaikan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin semuanya sehingga beban-beban berat itu semakin menjadi ringan, dan Allah Subhanahu wa taala pun berikan kekuatan kepada kita, saudara-saudara kita yang lainnya, kaum muslimin yang lainnya, supaya bisa melewati segala ujian, beban dan cobaan dengan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Sekian, apabila ada kekurangan datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebaikan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'afu minkum bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.